Halo semuanya, kita dari kelompok 1. Jadi kali ini kita mau bikin podcast nih. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang salah satu isu yang masih sering terjadi di publik, yaitu apa sih kalau boleh tahu? Pelecehan nih guys. Kita ngambil pelecehan seksual yang ada di transportasi umum. Kita ngambil lebih spesifiknya itu yaitu MRT. Nah, topik ini menjadi menarik karena MRT sendiri merupakan infrastruktur strategis yang mendukung mobilitas masyarakat dengan aspek keamanan sebagai objek vital nasional gitu. Nah, jadi kalau kita ngebahas objek vital nasional itu berarti apalagi yang dikhususkan di MRT ini biasanya itu paling banyak terjadi ada kasus terorisme mungkin atau ada sabotase juga. Nah, yang paling banyak ini yang mungkin dialami oleh masyarakat Jakarta khususnya yaitu pelecehan seksual. Jadi gimana? Ya, lanjut dari Bro Tangs tadi sampein kenapa akhirnya kelompok kita highlightnya itu pelecehan seksual. Karena dari data dan berita yang kita baca tuh masih banyak ternyata pelecehan seksual tuh di transportasi umum, terutama MRT. Itu bikin gak nyaman dan trauma psikologis sih buat si korban, dan akhirnya jadi gak percaya sama transportasi umum. Oke. Oleh karena itu, pembahasan ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keamanan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan aset dan fasilitas, tetapi juga perlindungan terhadap pengguna jasa transportasi. Betul sekali guys, seperti yang udah disampaikan sama teman-teman saya. Pada podcast kita kali ini kita akan membahas mulai dari pengertian apa sih itu objek vital nasional, khususnya di topik yang kita bahas MRT, yakni objek vital nasional tertentu guys. Lalu kita juga akan membahas kasus-kasus pelecehan seksual yang pernah terjadi di MRT, tentunya dengan menggunakan teori yang relevan agar dapat kita analisis nih guys. Terus hingga strategi apa sih yang paling pas untuk pengamanan yang dapat diterapkan pada permasalahan kali ini guys. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih inti nih guys, mungkin kita bisa jelasin dulu nih, menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan objek vital nasional itu? Jadi menurut kita ini objek vital nasional ini merupakan kawasan atau bangunan pula yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat sendiri itu. Nah, jikalau ada kerusakan atau ada sabotase atau ada ancaman yang terjadi yang membuat kepercayaan masyarakat kita turun, itu bisa disebut dengan objek vital. Dalam konteks transportasi, kenapa MRT itu kita sebut objek vital nasional atau objek vital tertentu? Itu karena MRT sendiri itu sebagai sarana mobilitas terbesar lah, termasuknya di Jakarta khususnya. Kalau gangguan keamanan yang terjadi di MRT dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, itu juga bisa ngurangin kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik itu. Oke. Jika masyarakat merasa tidak aman saat menggunakan MRT, maka tujuan penyediaan transportasi yang tidak aman, nyaman, dan efisien tentu akan terganggu nih Mas Cucon nih. Betul sekali. Nah, oleh karena itu nih ya Bang Aan, menurut kita keamanan MRT itu tidak hanya mencakup dari perlindungan si infrastruktur MRT-nya aja nih guys, tapi juga mencakup perlindungan terhadap para penggunanya. Benar banget. Agar terhindar dari berbagai bentuk tindak kejahatan lah, terutama yang kita bahas ini tindak kejahatan pelecehan seksual nih guys. Gitu. Oke, jadi sekarang kita masuk nih ke beberapa contoh kasus yang pernah terjadi. Ada beberapa pemberitaan yang cukup menyita perhatian publik dan bikin viral ya, bisa kita jelasin aja. Kasus yang pertama
mungkin kita bahas tuh ada di tahun 2020 ketika ada seorang perempuan dia tiba-tiba menjerit nih ngelihat laki-laki ngeluarin alat kelaminnya di MRT. Serem banget kan? Astagfirullahaladzim. Jangan kayak gitu ya guys ya. Itu Jangan, nih, jangan gue, masa gua sih Mas Uco nih, astagfirullahaladzim. Penumpang yang lain pasti juga ikut panik, kaget, tiba-tiba teriak kan. Akhirnya untungnya ada petugas yang ngamanin buat diproses lebih lanjut sih. Oke, Mas Arya. Kasus ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual tidak berupa sentuhan fisik. Tindakan eksibisionisme atau mempertontonkan alat kelamin di ruang publik juga termasuk bentuk pelecehan seksual yang dampak memberikan psikologis kepada korban. Nah, ada juga nih yang baru-baru terjadi ini kemarin di MRT Lebak Bulus. Kejadian itu kalau nggak salah di tahun 2025 kalau nggak salah. Jadi ada terduga pelecehan seksual itu yang dialami oleh perempuan, dan pada akhirnya kasus ini pun dilaporkan kepada Polres Jakarta Selatan dan didampingi oleh Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan. Buat kasus yang tadi kita bahas, ya barusan kita bahas deh. Ternyata yang harus diperhatiin tuh bukan cuman dari dalam si MRT-nya aja nih atau dari peron, keamanan dari peron menuju MRT-nya aja, tapi area sekitar MRT itu. Betul. Iya benar tuh. Ya baik dari lingkungan luarnya pun juga harus Bener diperhatikan ya, Bang banget. Arya ya. Bener banget, Con. Nah, tadi kan udah ada contoh nih 2 kasus. Jadi apa sih faktor yang menyebabkan kenapa pelecehan seksual itu bisa terjadi apalagi di transportasi umum kayak gitu? Jadi kenapa mereka melakukan nih manusia-manusia gangguan mental, keterbelakangan mental nih ya. Nih kalian nih coba. Jadi biasanya itu karena mereka ini melakukannya karena adanya kepadatan dari situasi entah di peron MRT-nya, entah di stasiun MRT-nya. Mereka itu melakukan itu karena emang adanya kepadatan dan membuat orang kayak fokus dengan dirinya masing-masing lah. Soalnya kan rame kan itu suasananya. Nah, disitulah mereka melakukan aksi-aksinya biasanya. Iya, biasanya. Tapi banyak nih Mas Bintang nih. Gimana tuh? Banyak orang nih korban jarang lapor nih. Merasa takut, malu atau khawatir, tidak percaya akibat banyak kasusnya terjadi pelecehan. Sehingga resiko yang sebenarnya terjadi di lapangan bisa jadi lebih besar dari data yang tercatat. Nah, betul sekali Bang Aan, karena belum lagi ya dengan minimnya pengawasan di titik-titik tertentu seperti tadi yang Mas Bintang bilang, baik di peron maupun di stasiun. Ya seperti di pintu masuk, lift ataupun eskalator yang notabene nih relatif sepi gitu. Kalau nggak di jam rush hour ya. Titik-titik seperti ini terutama sering menjadi celah yang dimanfaatkan nih sama manusia-manusia nakal nih ya. Dimanfaatkan pelaku karena dengan keminiman pengawasan itu Bang Aan. Oke, Mas Ucon. Nah, kalau kita lihat nih dari perspektif keamanan ya, gimana sih kasus-kasus ini tuh bisa dianalisis secara teoritis? Gimana sih kalau misalkan dibawa ke dalam yang benar-benar secara teorinya gitu? Jadi begini kan ini nih, perspektif keamanan pelecehan seksual merupakan ancaman terhadap keamanan manusia atau human security. Pendekatan ini berbeda dengan konsep keamanan objek vital yang konvensional yang biasanya berfokus pada perlindungan aset fisik seperti bangunan atau instalasi. Human security justru menempatkan keselamatan, martabat, dan rasa aman individu sebagai pusat analisis keamanan. Kalau kita pakai teori yang dijelasin Bang tadi buat objeknya MRT itu sendiri, ancaman yang dihadapi pengguna bukan cuma soal bangunan atau ancaman sabotase, tapi juga soal keamanan psikologis, sosial penumpang,
Jadi korban dapat mengalami trauma, stres, kehilangan rasa percaya diri, bahkan ketakutan buat pakai transportasi umum lagi Jadi sih. ragu ya buat pakai transum lagi ya. Bener Bang Ucon. Kalau tadi fokusnya terhadap korban nih, kalau di sini eh, saya nih mau ngejelasin kayak dampaknya itu bukan hanya kepada korbannya itu sendiri. Biasanya itu dampaknya itu terjadi karena misalkan individu korbannya ini udah merasa trauma nih dengan apa yang dialami oleh individu tersebut di transportasi MRT ini. Jadi semisalkan adanya traumatis dan pada akhirnya mereka tidak percaya lagi dengan transportasi yang ada di Jakarta ini, itu mungkin bisa bisa jadinya karena penurunan orang yang memakai MRT itu yang mengakibatkan overcrowded di Jakarta, yang pada akhirnya ya kita bisa lihat dari sekarang dari Ciledug ke Petukangan aja macetnya udah wadah. Sungguh wow Udah dar nggak der beres. der. Lagi Udah nggak beres itu. macetnya. Nah, kalau misalkan kepercayaan penduduk itu kurang, pada akhirnya nggak ada yang pakai transportasi umum lagi, ntar mungkin proyek yang mangkrak atau gimana kan jadinya apa namanya? Ya, baliknya yang terdampak ekonomi lagi nggak sih Mas Iya. Bintang? Coba gimana lanjut tuh? Jadi bisa disimpulkan nih Mas Bintang nih, Yoi. keamanan objek vital nasional harus dipahami secara komprehensif, bukan hanya melindungi aset negara, tetapi juga menjamin keselamatan, kenyamanan, dan hak setiap pengguna jasanya nih Mas Ucon nih. Oke. Kalau dari analisa dan analisis yang tadi teman-teman saya sampaikan, permasalahan ini tuh menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan objek vital nasional tidak cukup diukur dari keberhasilannya itu tidak cukup diukur dari tidak adanya sabotase maupun tidak adanya tindakan makar, tapi bisa diukur dari sejauh mana nih para pengguna ini ngerasa ngerasa Nyaman. secure gitu ya, ngerasa aman, baik dari tindakan fisik maupun psikologis sih. Oke, Kalau dari pembahasan kita Setuju kali sih. ini ya. Karena rasa aman, nyaman ya tidak bisa dihargai guys. Wah, bener banget nih. Terus gimana sih respon dari MRT-nya itu sendiri, dan mungkin ada solusi atau rekomendasi dari pihaknya mereka dengan kasus yang udah mungkin banyak banget menyita masyarakat ya tentang kasus ini, gimana sih? Benar-benar. Jadi sebenarnya ini sebagai bentuk komitmen dari perusahaan MRT ini tuh, jadi buat yang korban-korban sebenarnya kalau emang merasa ada yang dirugikan, ada yang dilecehkan, lebih baik dilaporin Speak up, aja. guys. Iya. Karena dari pihak MRT-nya itu sudah dapat memberikan sanksi dan denda kepada pelaku pelecehan seksual tersebut nih. Nah, bisa juga ditindaklanjuti kalau emang butuh ke Komnas Perempuan. ada Komnas Perempuan, Betul, ada instansi-instansi pemerintahan yang bagus. terkait itu lah. Ya, itu bisa dilanjutkan kepada tahap-tahap berikut lah. Sebenarnya itu aja. Nah, langkah yang disampaikan Bro Bintang ini sebenarnya udah bagus banget nih. Tapi selain penegak hukum atau aparat itu, pengelola transportasi juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan teman-teman. Dari sisi rekomendasi ada beberapa strategi yang mungkin bisa diperkuat lagi nih dari pihak MRT. Betul, itu harus. Pertama nih, meningkatkan pengawasan melalui CCTV nih Mas Arya nih. Patroli petugas keamanan di area stasiun maupun kereta, terutama pada jam-jam sibuk dengan kepadatan penumpang tinggi. Nah, kalau yang kedua ini ya kalau misalkan belum ada yang pernah menggunakan MRT ini bisa dijelasin dikit. Jadi kalau di MRT itu kita misalkan baru turun nih, kalau yang kalau Blok M naik. Kalau dari Blok M naik itu biasanya ada posko-posko tuh di depan. Nah, itu berisi ada security, ada kakak-kakak yang mau ngasih panduan untuk cara top up e-money atau Betul. cara top up kartu MRT-nya tersebut.
Nah itu bisa melakukan laporan ke sana. Nah dari setiap peron-peron yang ada di kiri kanan kalian saat menunggu MRT itu sampai, biasanya masih ada security juga yang ngejaga. Nah kalau untuk di dalam peron tersebut biasanya tetap ada security yang menjaga untuk bolak-balik dari ujung satu ke ujung satunya lagi sih. Patroli biasanya gitu ya, ada dalam- patrolinya dia. Bagus sih. Oke. Lalu yang ketiga nih ada apa ya nih? Selanjutnya sih yang paling basic sebenarnya ya edukasi ke masyarakat, apa itu bentuk-bentuk pelecehan. Mungkin kadang juga kan kita nggak nyadar kalau kita tuh sebenarnya korban pelecehan, cuy. Iya. Terus juga kita harus siap jadi penolong, jangan kita lihat ada yang dilecehin kita diem aja, karena pelecehan tuh banyak banget bentuknya. Betul. Kayak kita udah hati-hati nih, tapi banyak banget orang-orang kurang nih yang kayak lihat ada kesempatan dia ngelakuin pelecehan. Jadi kita semua harus aware sih sama yang namanya pelecehan itu. Nah, mungkin untuk yang keempat, sebagai penegak hukum ya, lebih ngasih efek jera yang benar-benar bisa bikin jera. Contohnya kayak ngelanjutin hukumnya itu ke arah yang lebih serius dengan dia kayak dimasukin penjara atau apa gitu. Jangan cuman mungkin itu dengan kasus yang tadi ada contohnya, itu kasusnya mungkin itu cuma di penjara 6 bulan doang. Menurut kita sih kayak buat Ih, geli-geli. 6 bulan. Kurang sih. seksual enggak banget sih, enggak. Dan mungkin tambahannya kita bisa ngasih dukungan atau kompensasi kepada korban dengan dari pihak instansi bisa ngasih kayak pelayanan psikologisnya, terus penanganan dia atas trauma yang dia alami. Setuju banget kan ini. Nah, dari 4 hal tersebut mungkin gue pengen nambahin satu aja nih ya. Mungkin perlu dilakukannya evaluasi ya. Tentunya evaluasi berkala pada titik-titik rawan yang tadi kita bahas, guys. Kan titik-titik kemungkinan terjadinya tindakan pelecehan tersebut. Misalnya seperti bisa menambah lampu penerangan di tempat-tempat yang memang agak gelap atau remang-remang. Lalu juga menambahkan kamera-kamera di area yang sepi, atau evaluasi ulang apakah ada blind spot. Nah, itu perlu dievaluasi lebih lanjut agar tidak terjadi pelecehan seksual selanjutnya. Terus juga tentunya supaya tentunya menutup celah agar keamanan bisa terus diperkecil seiring berjalannya waktu nih. Jadi nggak cuma jangka pendek ya, tapi jangka panjang untuk tetap memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pengguna Transum, khususnya di MRT, guys. Nah, dari diskusi ini kita dapat nyimpulin nih kalau misalkan MRT itu bagian dari transportasi yang strategis yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi keseluruh pengguna nih. Apalagi kasus ini kita ngambil kasus pelecehan yang dimana bukan hanya cuma pelanggaran terhadap individu atau merugikan korban 1-2 gitu, enggak ya guys, tapi juga ancaman terhadap kualitas pelayanannya, keamanan ruang publiknya, dan balik lagi sih keseluruhan dan gitu ya. Jadi sebenarnya pencegahan ini memerlukan kerjasama sih antara dari pihak MRT, dari aparat kepolisian juga nih, dan juga buat masyarakat sekitar. Sebenarnya ya dibalikin aja sih kalau untuk masyarakat sekitar, kayak kalau kalian melihat ada seseorang, anggap aja itu amit-amit adik kalian yang ternyata lagi dilecehin di jalan segala macam. Kalau kalian merasa kalau itu bodoh amat, ya dipikirin aja, mungkin itu bisa jadi saudara kalian, keluarga kalian yang sedang dilecehkan. Sebenarnya caring each other aja sih guys. Bahkan ya bagaimana kalau kalian sendiri pun yang merasakan ya. Iya benar banget. Betul. Nah, tentunya dengan meningkatkannya kesadaran nih guys, itu tuh hal yang sangat penting dan perlu untuk lebih meningkatkan lagi. Terus juga berani untuk melapor. Dengan berani dan aware terhadap hal-hal seperti itu,
diharapkan kasus-kasus seperti ini kedepannya lebih diminimkan terjadi ya Bang Aan ya. Oke. Terus dan juga objek vital nasional tertentu seperti MRT ini guys bisa benar-benar menjalankan fungsinya secara aman dan nyaman bagi semua orang. Jadi nggak ada tuh pengguna yang worry takut pulang malam karena peron sepi, karena stasiun sepi. Bener-bener. Ya, Mas Arya. Iya, karena menurut gua sih pelecehan itu bukan sekarang ya, di zaman sekarang nggak terjadi di tempat sepi, malah Betul. lebih banyaknya terjadi di tempat Tempat ramai. Apalagi transportasi umum tuh kalau prime time pulang kerja, wah kebayang kan Seberapa banyak desak-desakannya. guys. Ya kalian sering lihat lah di reels Instagram atau FYP TikTok kalian tuh kayak prime time Jakarta tuh transportasi umumnya kayak gimana padatnya. Apalagi yang lu lewatin mulu apa namanya? Green zone apa? Ah itulah pokoknya itu gila banget sih Wah, Tan. itu chaos. Wah Itu busannya. nggak cuma warga Jakarta doang kan, itu udah campur aduk tuh dengan segala Jabodetabek kepentingannya. ya. Yoi. Betul. Karena ya Gila. center of bisnisnya ada di Jakarta, diharapkan kota-kota lain pun juga lebih meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna Transum nih. Bener banget. Mari bersama-sama menciptakan transportasi publik yang aman, nyaman, bebas dari segala bentuk pelecehan seksual. Dikit nih gue mau nambahin Apa nih Mas Apa Arya nih? tuh terkait Bang? pelecehan ini kan sekarang yang tadi sempat kita bahas tuh korban atau pelakunya nggak melulu ya, korban yang nggak melulu wanita, pelakunya nggak melulu laki-laki, bisa perempuan ke perempuan atau laki ke laki-laki. Jadi intinya kita harus lebih aware aja sih dengan ya itu kayak bentuk-bentuk pelecehan, mungkin nggak melulu fisik, bisa verbal atau segala macam. Jadi lindungi sekitar apalagi ya kita sekarang juga ngadepin banyak pelecehan. Sorry nih karena gua pengguna Transmum juga beberapa kali gua ngeliat gitu ya, kayak cowok ngelecehin cowok tuh geli banget nggak sih? Jadi kayak lawan aja deh yang kayak gitu-gitu, jangan dikasih ruang, apalagi jangan dikasih ampun deh pokoknya. Kasih pukul Bang Aan. Iya. Dan itu juga Jangan, jangan jangan. ya. Biasanya kalau Perundangan. kalau orang-orang kayak gini dia ngerasa ngelakuin sekali dan dia nggak apa-apa, Nah, itu tuh. Bang. biasanya dia akan Ngerasa melakukan aman, untuk iya. kedua kali, mungkin ketiga kali. Iya, gitu karena kan. ngerasa aman. Jadi ya Jangan sebenarnya kasih ruang pokoknya. dikesampingkan aja perasaan malunya segala macam. Kalau dipikirin rasa malunya ntar nggak Bakal ada dan pada korban-korban selanjutnya. dan nggak di laporin juga, takutnya ntar malah ada kamu yang selanjutnya mungkin bisa kejadian. Dan ini karena kita ngebahas objek vital nasional MRT dan difokuskannya di Lebak Bulus, sebenarnya ini nggak melulu soal kejadian yang ada di MRT ya, semuanya teman-teman. Ini Dimanapun. bisa kejadian dimanapun, mau kalian bawa motor, Betul. bawa mobil, kalian lagi di angkot, sepeda, Jalan Motor tuh, kaki, ada jalan Gojek, kaki pun iya. bisa, Ya, di kayak Gojek sekarang tuh kemarin ada tuh ada, Gojek iya, kena kayak- juga tuh sama laki. Tahu kan motor yang dipeperin, ih ya ampun, ada ya manusia. itu makanya. Ya ini sebenarnya nggak melulu soal tempat kejadian Ya. yang perkaranya Jadi aja poinnya dari teman-teman kita bahas tuh kita sama-sama ciptain rasa aman dan nyaman aja sih. sih. Dimanapun. Dimanapun kapanpun. Iya. dan untuk siapapun guys. Gitu. Nah, jadi kita udah selesai nih. Udah sampai pengunjung acara nih guys. cepet udah selesai. banget Cepet ya. banget ya. Pengennya sih lama-lama. Seru banget gak sih kayak dari tadi ngebahas ini itu. Finally. Iya. Ayo. Ya. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami ya teman-teman. Sampai jumpa Sekian pada dari kami kelompok pembahasan. 1. Entah itu ada atau enggak, kami dari kelompok 1 ingin undur diri. Bye bye dan salam Budi Budi Luhur. See you guys.